Selamat malam insan muda, selamat datang di Nightmare Side Testy Mystery. Seperti biasa, Dimasta akan bacain beberapa testimoni yang udah masuk ya via WhatsApp, via Line, atau mungkin komen di Instagram untuk pengalaman-pengalaman serem kamu yang bakalan kita bacain di Nightmare Side Testy Mystery. Tapi sebelum bacain, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, subscribe YouTube channel Aden Radio, komen juga, likes juga untuk video-video yang mungkin bakalan jadi video terserem malam hari ini di YouTube channelnya Ardan Radio. Malam hari ini Dimasta bacain Nightmare Side Testy Mystery-nya nggak sendirian, malah sempat kemarin barengan sama penyiar-penyiar Ardan Radio. Malam hari ini juga masih barengan sama salah seorang penyiar Ardan, lebih tepatnya penyiar Ardan Indi 7, dan cowok yang satu ini juga identik sama hal-hal seram. We go, Kakang Abimanyu, yo. Ngapain nih, tegang nih? Tegang ya. Kamu udah biasa ya bukannya bertemu dengan hal seperti ini ya? Biasa sih, tapi nggak biasa ngobrol gitu. Serius, jangan serius-serius ya. Enggak lah, santai. Kakang Abimanyu dari jurnalis saya juga yang ini partneran siaran gue sebenarnya ya di Aden Indi 7. Your own song, Your own the song. original. Terima kasih Suhu. Nah, malam hari ini di Nightmare Side Testy Mystery kita bakalan bacain beberapa testimoni yang udah masuk ya, untuk cerita-cerita yang seram. Pasti serem. Pasti Nightmare seram, soalnya. nightmare ya. Nanti kayak gimana? Ya udah kita langsung aja bacain, dan ingat jangan nonton Nightmare Side Testy Mystery ini sendirian. Ini Nightmare Side Testy Mystery yang pertama datang dari Tata Permana. Nah, dia lagi dengerin Nightmare sendirian. Tiba-tiba di jendela ada yang ngetuk-ngetuk. Nah, ketika saya tengok ada sesosok wajah lalu menghilang. Ya, kan udah sering dibilangin jangan dengerin sendirian ya. Iya, ini jangan maksa. Makanya kamu jangan maksa kalau nggak berani. Macam-macam makanya. Terus kayak ngintip gitu kayaknya. Enggak lagi dengerin sendirian. Tak, tak. Kebayang gitu masih bisa ada yang ngetok, terus takut sebenarnya. Cuman kepo kalau ada hal kayak gitu sebenarnya lebih ke jadi takut tapi penasaran dilihatnya. Apa ya gitu ya. Saya gambling juga takutnya emang kalau di depan rumah ya, takut di depan rumah tuh takutnya ada bisa jadi maling, bisa jadi apa. Iya. Jadi emang harus dicek ya. Harus dicek. Harus dicek. Apes itu. Curi. Apes. Ada siapa? Oki Valentino. Oki Valentino. Kak, tadi aku dengerin Nightmare Side sendirian. Kalau malam-malam suka ada yang berisik di loteng, kadang suka ada yang jalan. Aku paling gak suka cerita terakhir, ngeri. Oke. Kemarin ya dengerin Nightmare. Kadang kalau malam ngeri juga sih. Lagi malam-malam terus tiba-tiba ada yang kayak di jalan. Ya itu tadi. Terus kadang kita juga ngedenger suara kucing, kan udah biasa ya. Langkah kucing itu kecil. Iya. Seberisik itu. Kalau ada yang jalan atau berisik banget, pernah sih pengalaman juga kayak gitu. Oh, ada. Ada. Jadi ini nggak lagi ngapa-ngapain, bareng saudara, bareng sepupu sih, bareng Niko. Lagi tidur, lagi nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba di atas rumah kayak ada yang ribut gitu loh, kayak kucing tapi sampai kayak bener-bener jatuh kayak jatuh. Udah nggak lama dari situ ada suara ketawa cewek. Oh, merinding guys. Merindingnya. Berarti nanti kamu kalau lihat dengar suara gitu, antara dua pilihannya mau dicek apa enggak ya? Nah itu dia. Kalau dicek dicek, gede, cek ya. Monggo. Oke, ini ada Ricky. Saya kerja di salah satu bank di kota Bandung. Saya dengerin Nightmare Side di jalan waktu mau pulang pakai headset. Nah, tadi pas cerita pertama katanya kebetulan saya baru aja lewat Cipaganti, tapi nggak ada apa-apa sih. Cuma begitu saya lewat Jalan Surapati, tepatnya sebelah Gasibu itu, motor saya mendadak mati, nggak tahu kenapa. Dan sekarang waktu itu dia ke warung deket situ sambil nungguin adiknya jemput, soalnya motornya tuh mati total. Nah, tapi anehnya dia tuh ngerasa kayak nyium bau melati. Awalnya keciumnya sih pas ngelewatin
salah satu hotel di Cipaganti katanya gitu. Sampai sekarang saya lagi duduk di warung, baunya masih kecium. Tapi saya tanya kakek penjaga warung, dia nggak nyium apa-apa. Padahal bau melatinya itu masih nempel sampai sekarang. Malahan kata si kakek, warungnya itu katanya saya mungkin mabok, lindur, padahal saya nggak lagi kayak gitu. Maksudnya sehat walafiat, ada 100%, nggak mencium lagi nyium bau melati itu katanya. Dan bahkan saya saat ini lagi di cerita kedua, saya ngirim pengalaman ini, baunya masih nempel dan menyengat. Bau melati. Kenapa bau melati itu identik sama makhluk-makhluk itu? Kalau menurut lo gimana? Karena udah turun-temurun sih kayaknya ya. Udah jadi bisa jadi sebut urban legend ya, itu yang bisa jadi kayak gitu. Udah yang melekat di masyarakat kita ya sebenarnya. Iya. Terus banyak yang mempengaruhi, emang sugesti juga. Tapi kalau dia udah nyium dari satu tempat, dia udah ngikutin, pasti kecium, dan orang lain gak nyium, patut dipertanyakan. Tapi kan baunya juga beda-beda, nggak selalu bau melati ya. Ya, terus ada beberapa cerita gitu, kayak mitos yang ini bau ini tuh sebenarnya baunya ini. Bau kentang gitu. Baunya ini, terus kayak ini baunya ini. Sebenarnya nggak selalu sama. Bisa ya. Jadi kalian mungkin mikirnya ini tuh bau melati, bau wangian bunga-bungaan lah ya. Kalian mikirnya sosok wanita, sosok apa? Bisa jadi bukan itu. Oke. Ini dari Insan Muda juga nih yang dari Nightmare Side gitu. Rokok yang ditinggal di asbak, padahal udah saya matiin. Oke, dia jadi ambil dengerin sama ngerokok, dia tinggal di asbak. Padahal udah dia matiin tuh, mungkin dia inget banget dia matiin, tiba-tiba nyala dan udah habis tinggal abu. Oke, dia udah matiin, terus dia lihat lagi tiba-tiba nyala lagi. Udah kebakar semua kayaknya. Tapi udah habis, tinggal abu. Padahal baru 2 menit ditinggal. Pas banget Nightmare baru mulai, kayaknya ada yang pengen ngerokok. Identik juga nih, selain bau-bauan kayak tadi melati atau apa, ini juga rokok juga identik, kadang sesajen suka ada yang simpen rokok atau ada apa. Tapi bahaya juga kalau dia masih panjang gitu, dia lupa sebenarnya takutnya jatuh kanjuri dia. Tapi ada cerita juga, jadi ada teman yang cerita, dia dengerin Nightmare juga, dengerin Nightmare, rokok juga kasusnya, merokok, dia simpen di asbak, nggak nyampe hitungan detik, dia pindah posisi, pas balik lagi rokoknya sama asbaknya pindah jauh. Itu sih yang serem. Itu dia langsung cerita langsung nelpon, gini. Ini baru banget kejadiannya barusan nih. Ini baru gini doang gitu ya? Baru gitu, baru geser jauh gitu. lagi. Kan biasanya kita refleks tuh gini. Ini langsung pindah jauh gitu. Dia parno sendiri itu di kosan. Berarti si sosok-sosok ini tuh bisa memindahkan barang-barang ya? Kalau yang saya tahu, kalau emang dia ini kekuatannya besar, karena butuh energi besar juga, itu nggak segampang itu kayak bisa menggerakkan benda, bisa apalagi nyentuh kita. Memang ada cerita yang sampai bisa nyentuh, nyolek, sampai nyentil, sampai kayak gimana. Cuman nggak segampang itu sebenarnya. Oke, berarti kalau ada sosok-sosok khusus lah yang dia punya kekuatan besar. Istilahnya tuh kalau nggak salah namanya paranormal activity lah. Jadi kalau ada benda geser atau apa, gerakin. Ya paling serem sih itu. Soalnya kan kalau ada lihat, kalau searching video CCTV gitu kan. Ya, kayak kemarin lagi rame tuh. Gerobak mie ayam. Gerobak mie ayam di mana itu? Di Medan kalau salah. Iya, di jalan sendiri. Nah, sampai dia tuh kan posting di story gitu, jadi bahan candaan lah ya. Banyak komen, Kak, itu si gerobak itu tuh di rusunnya baru jadi, baru beberapa orang nempatin, itu dekat banget rumahku, Kak, karena emang sering ada kejadian. Itu rame banget. Itu jauh banget jalannya ya, kerekam itu. Berapa kilometer lah. Iya kan? Jalan, terus kalau di videonya kita lihat dia ngelewatin, ada kayak bukan polisi tidur ya, kayak nggak lurus lah jalannya. Ngelewatin lapangan, terus itu dari yang di awal video tuh si gerobak itu tuh nyempil di parkiran motor, kayak nggak bisa keluar. Iya, terus bisa keluar rapi gitu. Itu kejadiannya malam ya? Atau agak terang? Kalau lihat di CCTV-nya terang ya? Bisa gerakin. Ini 2000 menuju 2020 masih ada aja. Klasik sih sebenarnya, kayak hantu ya. Zaman-zaman itu juga ada
hantu yang tukang sate gitu kan ada. Tukang sate, terus yang muka rata gitu. kereta kencana. Kalau Kereta di Bandung kan kencana, iya. jenis gitu. Berarti itu hantu gerobak mie ayam, serem sih. Tapi bentar lagi pasti jadi film hantu gerobak. Iya. Biasanya siapa sutradara yang agak pintar, biasanya mengambil kalau celah. itu viral itu ya KKN Desa Penari ya Ya kan? kan? Jadi buku, jadi film. Pinter tapi dia, cuan yang penting. Coba. Mungkin nanti akan ada selanjutnya benar film horor gerobak mie ayam. Abdul Killer. Abdul Killer. Nah ini kejadian waktu dengerin Nightmare juga. Oke, jam katanya 10. Jam 10 saat akan pulang lembur berdua, formal banget nih. Iya. Di posisi saya membelakangi tangga, saya melihat ke belakang arah tangga. Set gitu. Oke, saya lihat sekelebat punggung sosok berpakaian merah sedang merangkak turun dengan tempat. Oh. Males sih. Males sih. Males sih kalau ada merangkak ini. Wih. Dan kejadiannya barusan adalah yang kesekian kalinya saya melihat sosok seperti itu. Oh, bukan sekali ini bukan pertama kali. Dia ngeliat ini karena di kawasan tempat kerja saya, tepatnya di kawasan Surya Sumantri. Oh, dekatnya lumayan ya. Konon katanya dulu kawasan ini memang kawasan terkena kanker. Menurut penuturan orang-orang asli daerah kawasan itu. Ngeri sih kalau udah set. Mantap. Tapi yang ngeri itu sebenarnya nggak serem sih, sebenarnya juga serem. Yang ngeri itu kayak apa ya? Apa ujung mata tuh? Ya melirik gitu. Ujung mata yang ngelihat itu loh. Oh gini sini misalnya. Ya, misalnya kita lagi jalan kalau sama jurnal misalnya kalau kita penelusuran ya. Malah yang sering ngelihat gitu tuh kameramen atau kru. Dia lagi jalan ambil stock shoot. Ada ngelihat tapi jelas cuman sekelebat. Itu yang bikin penasaran terus takut parno diikutin itu kan gitu. Iya. Sering. Itu Habis beres take di belakang tuh kayak diikutin terus biasanya kita dari depan di belakang kayak anda ini yuk cepet lari. Lari semua. Iya, ujung mata nih kalau ngeliat kan ada yang gitu ya. Padahal pas lagi gini misalnya lagi biasa nggak kelihatan, tapi di depan. Tapi di sini tuh sering berdiri mungkin disangkain temen atau. Nah itu soalnya tapi jelas kan kalau bayangan kalau sosok. Iya. Oke, assalamualaikum. Mau bagi ceritanya ada Reski. Dia suka dengerin Ardan Nightmare Side di malam Jumat. Selalu jadi agenda wajib, ceritanya selalu membuat bergidik. Terima kasih Reski, terus dengerin. Malam itu setelah mendengarkan Nightmare, aku lanjut nih main game sampai jam 2 malam. Kebiasaanku itu tidur dengan lampu yang dimatikan dan kamar tuh jadi gelap. Singkat cerita, aku bangun dari tidur dan ini di sudut mataku pas nih. Di sudut mataku melihat sesosok makhluk hitam besar berbulu dengan wajah yang menghadap ke arahku. Padahal saat itu aku hanya bisa terdiam karena suara juga nggak bisa keluar. Meskipun aku berusaha teriak, nggak bisa. Aku hanya bisa nangis melihat wajah makhluk itu, wajahnya hitam gelap, bener-bener serem. Dan akhirnya aku pingsan. Dan mulai saat itu aku nggak mau matiin lampu pas lagi tidur sendirian. Sekitar rumahnya dulu katanya kebun cempedak, nangka dan aren, jadi hal itu sudah biasa. Tapi untuk melihat wajahnya itu pengalaman pertama kali dan gak bakal bisa dilupain. Oke. Hitam gede. Mager juga ya. Malas juga Dia ya. lagi gini kali dia lagi tidur. Bisa jadi dia erup-erup juga kali Bisa ya. jadi. Dia nggak bisa bergerak kan. Terus dari situ dia ngeliat gede hitam semua. Tapi kalau lihat dari ceritanya kayak lumayan lama dia ngelihat sampai pingsan. Iya. Dia nahan kan? Nahan. Katanya ini nggak tahu ya. Aku pernah baca artikel ketika lagi erup-erup dan kadang kan nggak bisa mengontrol nih erup-erup itu. Terus akhirnya jadi pingsan atau apa. Tapi kalau bisa mengontrol erup-erup, katanya kita bisa yang namanya astral projection. Jadi kita bisa keluar dari rohnya bisa keluar dari badan. Kalau bisa Kontrol lah, misalnya kita di dalam situasi itu bisa tahu nih gini, saya lagi erup-erup nih, keluar berdiri ya. Atau katanya bisa, bahkan bisa ngelihat diri kita lagi tidur. Belum pernah sih itu tapi. Belum pernah? Belum pernah. Mau nggak? Sini. Erup-erup mah iya sering. Sampai, jadi nggak cuman di satu malam, satu kejadian sampai 7 kali, 5 kali mungkin ya. Erup-erup, kebangun gitu, nyadar terus merem lagi, pas bangun erup-erup lagi. Merem lagi, erup-erup lagi. Wow, Kayak stop kebangun ya. tuh masih sama posisinya kayak gitu. Jadi kayak kalau erup-erup kan kita tuh kayak udah beneran nggak, maksudnya itu kan kayak
ngigo gitu ya. Iya. Kita berusaha merem lagi, pas kebangun tuh, oh mimpi ternyata. Mimpi, iya. Itu biasanya kalau yang ada wajar lah gitu ya. Pas bangun di posisi sama yang pas kita kayak kalau lihat satu sosok merem, pas bangun dek dikira udah bangun ternyata masih ngeliat sosok itu Masih lagi. ada. Merem lagi. Berarti itu bukan depresi itu ya Itu berarti ya. cuman gak mau nerima kenyataan kayak. Gak mau, pokoknya cuma ada aja lah ya. Assalamualaikum katanya kan. Waalaikumsalam. Nama saya Agus, saya tinggal di Bandung. Saya seorang masinis kereta. Oh, keren. Cita-cita saya tuh waktu kecil pengen kirim cerita tentang kereta gaib atau kereta hantu yang sering saya temui di daerah Jawa dan Jakarta. Terima kasih. Ditunggu kiriman ceritanya ya. Karena kalau ngomongin gerbong-gerbong gitu kan sempat tuh ada yang viral tuh. Ya, Apa ya, Manggarai ya? Manggarai itu yang kecelakaan itu kan ya. Manggarai ya. Kecelakaan. Terus kalau ngomongin transportasi kayak kemarin bis hantu. Bis. Oh iya. Bis hantu. Terus apalagi banyak kayak gitu-gitu ya, kayak malah sempat dengar simpang siur travel. Bahkan sampai Sampai travel. travel simpang siur sih, maksudnya belum tahu. Ya, kadang ya gitu kalau pulang malam, misalnya ada kereta pagi atau kereta subuh, itu lumayan juga sih ya perjalanan. Tapi ya gimana, keyakinan kamu aja. Nah itu positif aja. Positif aja. Kalau ngomongin transportasi, Mitos lah ya. Mitos, apa ya, nyambung sama itu kan benda ya. Benda tuh ngelewatin beberapa generasi gitu, punya sejarah, punya sejarah, ya benar-benar. Apalagi yang kayak ini tuh dia ngelihat kereta yang perasaan kereta ini tuh tahun segini udah nggak tapi lewat tuh. Udah nggak ada lagi, udah nggak dipakai lagi, tapi kok masih ada nih aku. Maksudnya saya ngeliat banget nih sih. Jadi misalnya jadi saksinya. Lebih ke kayak kalau apa ya, saya pribadi lebih percaya setiap benda, apalagi benda lama, nyimpen sesuatu lah. Nggak kosong. Iya, nyimpen memori lah ya. Iya, nyimpen memori dia. Ya kadang akhirnya dia tuh untuk satu momen tertentu dia akan, dan dia terikat sama satu makhluk atau satu orang tertentu gitu, yang kadang kita juga punya barang kayak sayang banget tuh ikatannya beda nih, kayak nggak tahu nih sayang banget. Iya. Itu yang melekat di satu cerita, di satu sosok, itu yang nguatin. Oke. Ih, serem ya. Oke, saya mau pulang ke mes, tempat kerja saya. Saya ngerasa seperti ada yang memperhatikan dan bulu kuduku itu merinding setiap saat aku pulang kerja malam. Oh, jadi dia setiap pulang kerja malam-malam mau ke mes, dia itu selalu merinding nih. Karena terus dia harus ngelewatin gapura yang ada lapangan kosong dan rumah tua yang udah lama nggak berpenghuni. Katanya rumah itu pernah ada korban gantung diri. Kenapa sampai sekarang rumah itu tetap kosong dan sepi? Ya, nggak tahu dia juga ya. Tapi saya harus lewat itu setiap mau ke mes. Nah, ternyata dari cerita teman-teman yang kerja di sana, dekat sana, kayak ketika tengah malam sering terdengar suara burung gagak dan suara tangisan, dan bahkan suara anjing menggonggong. Pertanda. Komplit itu ya. Iya. Gagak, Nangis, cewek. suara anjing yang biasanya. Ya, kalau bahasanya apa? Babau. Anjing babau. Nah itu kalau di apa ya, daerah-daerah desa lah maksudnya yang masih urban legend lah ya. Mereka masih percaya kalau ada suara gaung apa ya, auman gitu. Iya, lolong. Anjing melolong. Gue juga percaya sih kalau misalnya tiba-tiba lagi suatu saat lagi dia tiba-tiba anjing gitu terus tengah malam. Katanya kan lihat hantu kan. Sebenarnya nggak selalu soal anjing, biasanya hewan tuh lebih peka sama hal-hal kayak gitu. Iya. Pernah ada satu kejadian yang kita syuting di jembatan cincin. Oh iya, oke. Itu jembatan cincin, terus kita juga nggak berisik sama sekali karena kayak di ujung sama di awal jembatan tuh nempel sama rumah warga kan. Kita juga apa ya, mengkondisikan lah. Begitu masuk, benar-benar nginjek jembatan, suara binatang masuk. Dari anjing sampai kayak angsa, kayak gitu sampai berisik, terus benar-benar kedengar suara bayi nangis, mana nangis. Pertanda mungkin ya. Pertanda ya.
Karena suara soang, Soal suara soang yang paling dominan, yang paling mungkin klasik lah ya, suara anak ayam tengah malam. ayam. Nah itu mah bukan anak ayam beneran teh gitu. Apalagi kalau ceritanya kayak dia di rumah kosong misalnya. Kok iya bekas. Tiba-tiba ada anak ayam, siapa yang melihara anak ayam? Iya, bekas ada yang korban gantung diri pula. Ya, itu rumah horor. Kita Lebih ke apa ya? iya iya. Apa ya? Eh, Serem. mau pulang aja, mau tidur aja, ngelewatin wahana dulu ada tantangannya ya. Harus uji nyali mau pulang ya. Berarti kamu mungkin cari tempat mes yang Mendingan pindah ya. Aras. Dari Aras. Aras. Oke. Nah, Saya mau cerita sebelum Halloween saya pernah mimpi, tapi mimpinya tuh kayak nyata, seakan-akan tubuh saya ada di dalam mimpinya. Di dalam mimpi itu saya tiba-tiba ada di ruangan Buat siaran, di ruang di ruang siaran. siaran, gitu. Di situ gambarannya, di gambaran mimpi saya ada cewek sama cowok, tapi aneh banget gambarannya tuh naik tangga. Oh, dia menceritakan apa ya, kayak Suasana lah ya. suasana tempatnya nih kan. Harus naik tangga, katanya nggak tahu lantai 2 nggak tahu 3. Terus dia kayak udah akrab gitu sama 2 penyiar radio itu. Tapi ketika di bawah dia ngeliat jendela, banyak hantu kuntilanak, pocong, tuyul, pokoknya hampir semuanya ada. Di alam mimpi itu tiba-tiba pas turun tangga seperti rumah hantu. Apanya juga ini. Intinya pas saya mau bangun susah, mungkin harap-harap nih. oh jadi dia di mimpi itu dia datang ke tempat siaran lah ya. Karena mungkin habis dengerin Nightmare dia kayak ke bawah suasana, ngeliat gitu, terus kamu ada 2 penyiar cewek cowok di lantai 2 atau lantai 3 nggak tahu, pas dia lihat ke bawah itu banyak sosok gitu kan. Oke, intinya dia mimpi aneh. Apa kayak dia juga nggak ngerti kenapa kok bisa ada di tempat ini, tiba-tiba ada ini. Di mimpi itu dia ngeliat banyak sosok. Pas dia mau bangun susah karena dia ngerasa ada yang meluk dia, cewek meluk dia, sampai tuh dia udah baca doa pakai mulut pun nggak bisa, malah saya jadi baca doa dalam hati langsung maksain bangun katanya. Untung di sebelahnya ada adiknya, terus dia kesenggol sama dia, baru bisa sadar di situ. Saya Dewi Prameswari, saya punya pengalaman tidak mengenakan nih waktu dia lewat jembatan Pasupati tahun 2010. Setengah 5 pagi saya dan ayah saya naik motor jembatan Pasupati untuk ke kampusnya di Unjani, Cimahi. Nah jembatan waktu pagi itu kan setengah 5 pagi ini sepi. Tapinya tragedi yang satu ini menghantui kami. Jadi pas lagi sepi nggak ada siapa-siapa atau nggak ada apa-apa, motor yang kita tumpang itu kayak ditarik. Padahal jalan tuh kosong, nggak ada apa-apa. Jadi kayak lagi naik motor, kayak ketarik gitu. Lalu tiba-tiba entah dari mana ada yang narik itu, nggak lama di sebelah kanan ada mobil set datang yang harusnya dari kiri, jadinya kita ini tabrakan set, dan menyebabkan ayahku koma 8 hari lalu meninggal saat membekas jembatan Pasupati buat aku. Katanya, turut berduka ya Dewi Prameswari, semoga beliau diberi tempat yang terbaik di sisinya. Ngeri ya, ini nggak ada apa-apa, tiba-tiba kayak ada yang narik gitu ya. Kaget ya. Ngeri. Firman, ingin berbagi cerita untuk Night Side malam ini. Saya berjaga di apotek di salah satu rumah sakit yang ada di Bandung. Kebetulan saya berada di meja administrasi yang berada jauh di ujung ruangan yang menghadap langsung ke parkiran luar. Oke, set langsung keluar gitu ya. Di mana apotek ini berada di lantai 2. Waduh, yang berhadapan juga dengan sebuah pohon, entah apa yang dilihat. Dengan sekejap, seperti ada bayangan hitam loncat dari pohon ke pohon. Entah apa itu, apa mungkin budak hidung. Budak hidung. Terima kasih. Klasik kita budak hidung Pak, ayo wae ya di Bandung. Begitu, jadi set lewat ada yang untuk loncat di pohon. Ini dari Instagram, lumayan panjang ya. Ada Santi Astina. Aku punya cerita, tapi yang ngalamin kakek aku dulu waktu kakek umur 7 tahun pernah dibawa kalong wewe. Kelas nih. Jadi kalong wewe ini sosok makhluk, kalau nggak disebut kalong wewe, dia biasanya disebut apa sih? Wewe gombel. Ya. Wewe gombel, kalong wewe. Zaman dulu katanya waktu belum ada listrik, anak-anak kecil tuh pada main petak umpet sampai waktu sandekala atau sampai sore menjelang maghrib ya.
Dia nggak ikut main, cuman duduk nonton lagi. Pada main Ya, tuh, pada jadi main. kakeknya ini ya. Iya, waktu masih umur 7 dia nggak ikut main, cuma nonton doang. Nah, tiba-tiba ya kan, pas yang lainnya pada ngumpet semuanya, suasana tuh tiba-tiba sepi. Dan kakek aku tuh ngeliat kayak ada sesuatu yang terbang gede banget, terus narik dia dan dia digendong katanya. Dari situ dia bilang dia udah gak ingat apa-apa, mungkin dia pingsan, tiba-tiba. Nah, kakek ngerasa cuman sebentar pas hilang, tapi ternyata di kampung tuh udah geger kalau kakek hilangnya tuh hampir 3 hari. Wow, dan pas kakek aku dipulangin ke rumah itu, kondisinya jadi bisu, nggak bisa ngomong apa-apa sampai dibawa ke orang pintar, dan setelah seminggu kakek baru bisa ngomong, lalu cerita apa yang dialamin. Terima kasih Min, salam dari Insan Muda di Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Gila, ini cerita yang urban legend banget Urban ya. legend. Kalau Tapi mungkin buat anak-anak sekarang mereka nggak akan percaya. Nggak kayak percaya gitu. ya, Kayak ada dulu. kalau wewe gombel, istilah sandekala. iya. Terus ada riwa. Wah, Iya, gitu. ya ampun. Mereka mas kayaknya sekarang main-main aja Main maghrib. aja maghrib keluar dulu mah, aduh ya mau di kampung. Kamu kayak zaman dulu ya, jangan dong keluar maghrib, pamali Jangan, gitu. pamali. Nah, Bisa takutnya diculik, bisa kata- diculik takutnya kalau wewe. diculik. Ya, ternyata Hal-hal ini kayak gitu. pengalaman. Ya ada nih langsung cerita. Iya, Karena langsung ada. temen pun sama banget ceritanya kayak gitu. Pasti ya. Dia katanya disuguhin makanannya tuh cacing. Caci sama kayak gitu banget. Heeh. Tapi dia kayak ada di dalam apa ya, gubuk gitu. Gubuk bulat kayak nggak dalam pohon, mungkin dibawa ke alam yang beda. Dia ngerasanya cuma bentar sama. Tapi dia itu hilangnya seharian gitu sampai besok sore baru ketemu lagi. Mi.jazz_. Yes, underscore. Waktu itu pas masih kecil, pas hari Sabtu, oke disebutin harinya. Oke. Aku bangun siang karena waktu itu tuh hari Sabtu kasur aku tuh kan kasur 2 tingkat. Kolongnya, oke gitu, oke. Nah waktu bangun nggak tahu kenapa aku ngintip kolong kasur aku, tapi lewat celah antara besi dan tembok. Oke di pojokan gitu. Oh, Kenapa di sih? pojok gini ya. Kadang ada orang-orang yang pengen tidur di pojokan Tidur biar itu dingin. nempel ke tembok ya. Tembok, Iya, oke, iya. paham. Gue kayak gitu sih waktu Iya itu kan? kayak biar dingin. Terus dia kadang takut juga ya nggak sih, takut juga mojok gitu. pojok gitu. Bisa ditumpuk-tumpuk guling. Dia ngeliat ke bawah tuh lagi gitu kan. Ya, dia lagi ngintip tuh di sela-sela itu. Pas dilihat ada cowok mukanya berdarah, aduh apes. Agak tua dan dia menyeringnya kayak senyum tipis gitu miringnya. Gitu. Wah. Setelah itu aku langsung pindah dari posisi pas ngelihat kakak itu. Untungnya aku waktu itu nggak teriak, aku cuma terdiam dan ngebayangin kenapa itu bisa terjadi. Itu ngeri sih. Itu kayak posisi favorit gue banget saat tidur terus sambil ngeliat ke bawah. Ada di bawah ada ke muka orang, Ada muka orang lagi Darah. senyum. terus cowok gitu kayak Bayang. gila. Lagian si kakek ini ngapain? Dia juga mungkin Tapi jangan-jangan Iya, ini hati-hati Jess nih, jangan-jangan di situ emang tempatnya. tempatnya. Oke, itu tadi cerita terakhir pengalaman terakhir di Night Testy Misteri malam hari ini. Pokoknya berarti banyak banget sih pengalaman-pengalaman. Nah sekarang kan kayak dunia udah mau 2020 ya. Ya, tapi Dunia teknologi udah semakin berkembang. Gadget sekarang udah wah canggih, internet segala pokoknya canggih lah. canggih, tapi ternyata kejadian-kejadian seperti ini teh masih ada, Masih kental, ya, masih melekat juga. setiap hari masih banyak cerita-cerita yang masuk sama tim Nightmare Side, pengen dibacain, pengen diceritain. Berarti ini membuktikan bahwa mereka itu tidak termakan oleh zaman. Ya, Mereka itu eksistensi mereka itu di dimensi yang lain. Kita mungkin sekarang di sini studio misalnya, tapi mungkin di dimensi yang lain ini tuh hutan, mungkin nggak ya tahu kan? juga. Nggak tahu juga apa. Karena memang sudah disebutkan kita tuh hidup berdampingan gitu. Konsepnya seperti itu ya. Ya. Oke, pokoknya buat kamu yang pengen share pengalamannya di setiap malam Jumat, Nightmare Side selalu on air buat kamu, bacain 3 cerita pengalaman kisah nyata. Insya Allah dia udah kirim tim Nightmare Side. Kalau pengen cerita dibacain, kamu kirim ke email nms@ardan
radio.com atau share-share pengalaman kamu yang ingin dibacain di Night Message Testi Misteri juga boleh banget di WhatsApp di 0812 201 1059 atau di line official @Aden Radio. Jangan lupa follow Instagram @Aden Radio, subscribe YouTube channelnya Aden Radio, subscribe, comment, and likes juga jangan sampai lupa. Terima kasih Kakang Abi Terima Maju. kasih atas pengalamannya guys. Pengalaman guys. Kirim-kirim. Terima kasih loh, ini luar biasa banyak cerita-cerita baru akhirnya ya. Pokoknya sampai ketemu lagi di Night Message Testi Misteri selanjutnya, dan ingat jangan nonton Night Message Testi Misteri ini sendirian. Assalamualaikum.